Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Zat Ilahi Rabbi. Shalawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat 10 husna yaumil qiyamah. Amin. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya mau mempresentasikan etika dan pengembangan diri dalam lingkungan keluarga. Sebenarnya, oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Jailani dari kelas manajemen blended learning 2023. Sebenarnya saya itu kemarin ada tugas, dosen memberikan tugas pilihan etika pengembangan diri di lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan masyarakat. Tapi saya lebih tertarik kepada etika pengembangan diri di lingkungan keluarga. Karena menurut saya lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang mempengaruhi lingkungan masyarakat, pekerjaan, bahkan bernegara. Baiklah, kita mulai presentasinya. Etika dan pengembangan diri dalam lingkungan keluarga. Pertama, latar belakang. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluarga manusia dilahirkan, berkembang, menjadi dewasa. Cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya etika. Jadi bagaimanapun keluarga itu adalah dasar utama pendidikan pertamanya seorang anak, seorang keluarga. Maka ada peribahasa, jika engkau ingin membangun suatu bangsa yang besar, maka bangunlah keluarga yang hebat. Jika engkau ingin menghancurkan suatu negara, maka hancurkanlah keluarganya. Dan keluarga itu kuncinya adalah di figur keluarga itu kuncinya yang pertama di seorang ibu. Makanya kalau pengen mempunyai anak yang hebat, anak-anak yang soleh, carilah ibunya yang soleh, yang hebat. Apa yang dimaksud dengan etika di dalam keluarga? Etika di dalam keluarga adalah sesuatu yang sangat mendasari kehidupan individu dalam bermasyarakat, karena semua baik buruk perilaku manusia pada dasarnya tercipta pada lingkungan keluarga. Jadi baik buruknya di luar itu gimana keluarga, di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarganya etikanya bagus, insya Allah di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat juga bagus. Apakah ada keterkaitan antara etika di dalam keluarga dan etika di lingkungan kerja dan di lingkungan masyarakat? Ya, sangat ada keterkaitan antara etika di dalam keluarga dan etika di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat. Karena pada dasarnya semua etika di luar itu berawal dari etika di dalam keluarga. Keluarga adalah pendidikan yang pertama. Kan kata Rasulullah, seorang ibu itu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Al-ummu ilal madrasatil ula. Seorang ibu itu madrasah pertama atau sekolah pertama buat anaknya. Etika di dalam keluarga dibagi menjadi beberapa jenis. Etika terhadap orang tua. Etika terhadap orang tua sangatlah penting karena di dalam berkeluarga, etika terhadap orang tua menjadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan. Kita tidak boleh bicara lebih keras nadanya dari orang tua, tidak boleh menolak permintaan orang tua, bahkan sampai membentak atau membuatnya sedih. Orang tua itu, maka beruntunglah bagi semua orang yang masih mempunyai orang tuanya masih ada. Kita janganlah sekali-kali membuat orang tua sedih, karena sungguhnya
Rasul juga ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Ridullahu wa ridho walidain. Dan murkanya Allah juga ada di murkanya orang tua. Kalau kamu pengen sukses, muliakanlah orang tua. Mengapa etika dalam keluarga sangatlah penting? Karena untuk membangun rumah tangga atau keluarga yang harmonis, tentram, dan nyaman, sakinah, mawadah, warahmah, sampai baiti janati dibutuhkan etika yang bagus, maka anggota keluarga harus belajar etika. Next. Lalu siapa orang yang pertama bertanggung jawab atas etika di dalam keluarga? Yang bertanggung jawab pertama atas etika di dalam keluarga adalah orang tua. Jadi di sini yang sudah menjadi orang tua, yang sudah mempunyai anak, mempunyai tanggung jawab memberikan contoh etika kepada anak-anaknya. Next. Tujuan etika dalam lingkungan keluarga. Tujuan etika dalam lingkungan keluarga adalah terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, sampai baiti janati, harmonis, tentram, dan nyaman. Yang mana kalau kita mengabaikan etika tidak akan tercapai tersebut. Nah, jadi kalau keluarga pengen harmonis, sakinah, mawadah, warahmah, baik yang sudah mempunyai anak ataupun belum, kita harus memakai etika. Karena etika itu sangat penting untuk membentuk keluarga yang harmonis. Bagaimana bisa tidak memakai etika, kita ingin keluarga yang harmonis? Mustahil. Pengembangan diri di dalam keluarga. Nah, next, ini masuk ke poin kedua, pengembangan diri dalam keluarga. Apa hubungan etika dalam keluarga dan pengembangan diri? Apakah ada hubungannya? Menurut saya etika sangat ada hubungannya dengan pengembangan diri, karena etika sangat membantu seseorang akan mudah diterima dalam pergaulan, dimanapun dan kapanpun, sehingga dengan bergaul kita bisa menambah wawasan dan menambah pengembangan diri. Nah, kalau etikanya bagus, insya Allah kita akan diterima di lingkungan apapun, dan kita bisa belajar pengembangan diri. Apa yang dimaksud dengan pengembangan diri? Pengembangan diri adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri mereka, baik di bidang pribadi maupun profesional. Jadi usaha yang harus kita tingkatkan di bidang pribadi ataupun profesional. Next. Bagaimana cara untuk meningkatkan pengembangan diri? Nah, cara untuk meningkatkan pengembangan diri, kita harus berinvestasi. Jadi menurut saya itu investasi yang bagus itu dari leher ke atas, bukan dari leher ke bawah. Artinya kita harus belajar formal ataupun non formal supaya kita tidak ketertinggalan perkembangan zaman yang begitu cepat. Mengikuti seminar, membaca dan meningkatkan kemampuan pengembangan diri, mempelajari hal yang baru, terkadangnya penting terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun. Jadi belajar formal ataupun non formal itu tidak terikat oleh umur atau usia. Saya usia sudah kepala 3 lebih dan alhamdulillah masih semangat untuk belajar karena selalu diri merasa kurang, masih perlu belajar. Next. Apa tujuan dari pengembangan diri? Tujuan pengembangan diri adalah memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam diri kita sehingga kita dapat menjadi pribadi yang luar biasa dan memiliki value atau kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, bertahan dengan segala perubahan zaman yang datang silih berganti. Jadi tujuan dari pengembangan diri itu
memaksimalkan segala potensi yang ada, sehingga kita memiliki value atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan dengan perubahan zaman yang silih berganti, jadi sekarang zamannya udah zaman digital, zamannya bisnis digital yang berbeda dengan zaman dulu mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke belakang. Nah, kita itu harus terus update, pengetahuan, perkembangan supaya kita tidak ketinggalan. Ringkasan dari etika dan pengembangan diri. Ringkasannya dari etika pengembangan diri di lingkungan keluarga adalah keluarga merupakan komponen penting dalam membentuk etika dalam masyarakat, etika dalam lingkungan kerja, bahkan bernegara. Oleh karena itu, kita harus belajar etika dan sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab memberikan contoh terbaik. Nah, pengembangan diri juga merupakan hal yang sangat penting karena untuk meningkatkan kemampuan diri hidup, maka kita harus belajar mengembangkan diri dengan belajar formal ataupun non formal. Dan yang penting tidak tertutup oleh kritikan dan masukan yang membangun. Jadi jangan baperan, dikritik sedikit marah, dikritik sedikit baper. Kita harus mencernanya, kritikannya bagus apa enggak, membangun apa enggak. Oh, gitu kan. Jadi terbuka dengan kritikan. Mungkin sekian persentase pengembangan diri, etika di dalam lingkungan keluarga. Mohon maaf presentasi ini mungkin jauh dari kata sempurna, maklum saya pribadi masih belajar, semoga dimaklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.